Ketegangan perang, Amerika dan Cina sudah mulai saling serang di isu militer. Beijing, rivalitas Amerika Serikat dan Cina kembali berkobar di Laut Cina Selatan, Senin 24 September 2020. Beijing membalas tuduhan dari Washington bahwa pihaknya telah mengingkari janji untuk memiliterisasi LCS. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Morgan Ortagus mengatakan, Cina telah mengejar militerisasi yang sembrono dan provokatif terhadap pos-pos terdepan yang disengketakan di Kepulauan Spratly di LCS. Ortagus juga menambahkan bahwa Partai Komunis yang berkuasa di Cina tidak menghormati kata-kata atau komitmennya. Menyoal LCS dalam pernyataannya, Ortagus mengutip janji Xi selama kunjungan tahun 2015 ke Gedung Putih bahwa Cina tidak berniat untuk mengejar militerisasi di Kepulauan Spratly. Penyebaran rudal jelajah anti kapal Cina dan kemampuan pengawasan canggih di pulau-pulau buatan serta pembangunan hanggar dan landasan pacu jet tempur menunjukkan bahwa mereka menggunakan pos terdepan untuk menegaskan kendali atas perairan. Cina mengklaim hampir seluruh LCS untuk negaranya sendiri. Wang mengatakan pihaknya berhak untuk melanjutkan sesuai keinginannya di pulau-pulau itu, terutama ketika akan menggunakan haknya untuk membela diri. Infrastruktur di pulau-pulau tersebut juga menguntungkan dunia, menurut Wang. Komunitas internasional dan negara-negara kawasan harus sangat waspada dan dengan tegas menentang rencana jahat beberapa penghasut perang Amerika Serikat untuk menabur kekacauan di Laut Cina Selatan dan Asia Timur. Kata Wang dikutip laman Daily Sabah Selasa 29 September 2020. Wang juga mengatakan tindakan militer Amerika Serikat menjadi ancaman terbesar bagi perdamaian dan stabilitas LCS. Saling tuduh itu terjadi di tengah perselisihan perdagangan, teknologi Hong Kong dan Taiwan. Memata-matai tuduhan terhadap diplomat Cina dan pernyataan Beijing atas klaim teritorial di LCS dan di tempat lain yang telah mendorong hubungan bilateral ke titik terendah dalam beberapa dekade. Selain soal LCS, sebuah dokumen yang dikeluarkan pekan lalu oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengutip catatan Cina soal masalah dari emisi gas rumah kaca hingga polusi udara dan air serta tanah, penebangan liar, dan perdagangan satwa liar. Sementara orang-orang Cina menderita dampak lingkungan terburuk dari tindakannya. Beijing juga mengancam ekonomi global dan kesehatan global dengan mengeksploitasi sumber daya alam secara tidak berkelanjutan dan mengekspor dengan sengaja mengabaikan lingkungan, kata dokumen itu. Amerika Serikat juga sempat menuduh bahwa penyebab utama kerusakan lingkungan global adalah Cina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin, menanggapi pernyataan Amerika Serikat pada Senin 28 September 2020. Dia balik menanyakan mengapa Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian Paris tentang perubahan iklim dan menyebut Amerika Serikat sebagai perusak terbesar kerjasama lingkungan internasional. Serangan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat terhadap catatan lingkungan Cina menyusul pengumuman Cina kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pekan lalu yang bertujuan untuk mencapai puncak emisi karbon dioksida sebelum 2030.
dan mencapai netralitas karbon pada 2060. Langkah Cina itu banyak dipuji dari para pecinta lingkungan. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengutip Cina sebagai penghasil emisi gas rumah kaca terbesar, sumber terbesar sampah laut, pelaku terburuk penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur, dan konsumen terbesar dunia untuk satwa liar yang diperdagangkan dan produk kayu. Amerika Serikat menilai Cina memiliki inisiatif pembangunan infrastruktur global Belt and Road yang menjadi ciri khas pemimpin Xi Jinping karena tidak memiliki pedoman lingkungan yang jelas, standar keselamatan dan perlindungan pekerja. Amerika Serikat juga mengatakan Cina membebani negara tuan rumah dengan beban lingkungan dan mengarahkan mereka menjauh dari pembangunan berkelanjutan. Tragisnya, Partai Komunis Cina menindas masyarakat sipil dan pers bebas, memperlambat perubahan yang akan menguntungkan warganya dan orang di seluruh dunia, kata dokumen Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Cina kembali mengadakan latihan militer besar-besaran di 4 wilayah perbatasan laut. Ini merupakan latihan kedua dalam 2 bulan terakhir ini. Tentara Pembebasan Rakyat menurut Reuters mengadakan 2 latihan militer di Laut Cina Selatan. 1. Latihan di Laut Cina Timur, 2. Latihan di Laut Kuning, dan 1 latihan di jalur air Teluk Laut Bohai. Latihan yang dilakukan minggu ini juga akan menampilkan latihan tembakan langsung. Sebelumnya, Agustus lalu, PLA sempat mengadakan latihan besar serupa yang ditegaskan Kementerian Pertahanan Cina tidak menargetkan negara tertentu. Namun, pesawat mata-mata U-2 Dragon Lady milik Amerika Serikat sempat terbang langsung di titik latihan di Laut Kuning meskipun zona larangan terbang ditetapkan oleh Beijing. Ini membuat Kementerian Pertahanan Cina mengecam langkah tersebut sebagai provokasi. Cina menyebut insiden tersebut telah mengganggu latihan dan dapat dengan mudah menyebabkan kesalahpahaman. Sementara latihan pada September ini akan diperpanjang hingga awal Oktober. Ini dilakukan di tengah peningkatan aktivitas militer Amerika Serikat di Pasifik, terutama di perairan dekat Cina. Laporan Sputnik mendokumentasikan beberapa pesawat mata-mata Amerika Serikat melakukan penerbangan zigzag melintasi Laut Cina Selatan dan Laut Kuning setiap hari. Terkadang menyamar sebagai pesawat sipil dalam upaya untuk menipu siapapun yang melihatnya, tulis media itu. Amerika Serikat juga memimpin latihan besar Angkatan Laut Rim of the Pacific di lepas pantai Hawaii dan latihan Valiant Shield di Laut Filipina dekat Guam. Koh Ling Koh, peneliti dari Nanyang Technological University Singapura, mengatakan kepada South China Morning Post bahwa latihan Cina bertujuan untuk mendemonstrasikan tekad mempersiapkan persiapan pertempuran baik di domestik dan eksternal. Tindakan itu terutama ditujukan pada sederetan aktivitas militer Amerika Serikat dan sekutu baru-baru ini di daerah itu, kata Koh. Secara operasional ini untuk menunjukkan kemampuan PLA untuk melakukan mobilisasi besar pasukan untuk pelatihan di beberapa wilayah laut, yang juga menyoroti bahwa PLA tidak terpengaruh oleh pandemi dengan cara apapun. Angkatan Laut PLA semakin gencar melakukan latihan bersama-sama kapal induk pertamanya, Liaoning, dan kapal induk baru yang dirancang secara lokal, Shandong. Sementara itu, kapal induk ketiganya tipe 002 kini sedang dibangun di Shanghai, bersama dengan kapal induk lain dan beberapa pembawa helikopter tipe 075.